Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar ya. Limit. Untuk bentuk limit, yang pertama adalah bentuk limit x mendekati a, fx, dapat ditentukan dengan menggunakan teorema substitusi ya. Dapat digunakan dengan menggunakan teorema substitusi. Substitusikan x sama dengan a pada fx. Nah, di sini saya kasih contoh. Tentukan nilai limit berikut. Yang pertama adalah limit x mendekati 1. Limit x mendekati 1, x min 3 per x kuadrat min 2x min 3. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, penyelesaian substitusikan angka 1 ini ke dalam x ya, sehingga menjadi limit x mendekati 1 dari soal x min 3 per x kuadrat min 2x min 3. Kita masukkan satunya ke x, menjadi 1 kurangi 3 dibagi 1 kuadrat min 2 kali 1 kurangi 3, sama dengan 1 kurangi 3 adalah min 2 per 1 kurangi 2 kurangi 3 min 2 per 1 kurangi 2 min 1 min 1 min 3 min 4. Min bagi min adalah positif 2/4, kita sederhanakan menjadi setengah ya. Terus lanjut kita ke nomor 2. Saya kasih bentuk soal yang lain. Limit x mendekati 4 akar 9 plus x kuadrat per x min 3 sama dengan limit x mendekati 4 akar 9 plus x kuadrat per x min 3 sama dengan, kita masukkan 4 ke dalam x ya. Kalau sudah dimasukkan, itu limit tidak perlu kita tulis lagi, sehingga akar 9 plus 4 kuadrat per 4 kurangi 3 sama dengan 9 plus 16 dibagi 1. Akar 9 plus 16 berarti akar 25 dibagi 1. Akar 25 adalah 5 bagi 1 sama dengan 5 ya. Terus kita ke nomor 3. Nomor 3, saya misalkan limit x mendekati 5 x kuadrat min 6x plus 5 dibagi x kuadrat min x min 20. Nah, kita coba masukkan angka 5 nya. 5 kuadrat min 6 kali 5 plus 5 per 5 kuadrat min 5 min 20. Coba kita hitung ya. 25 kurangi 30 plus 5 dibagi 25 kurangi 5 kurangi 20. 25 kurangi 30 min 5 ya. Min 5 plus 5 0 per 25 kurangi 5 20 kurangi 20 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0, berarti kita tidak menggunakan substitusi ya. Kita tidak menggunakan cara ini, tapi kita pakai cara yang lain, yaitu dengan
faktorisasi ya, dengan faktor memfaktorkan ya. Cara yang pertama memfaktorkan limit x mendekati 5 x kuadrat min 6x plus 5 per x kuadrat min x min 20 sama dengan limit x mendekati 5 ini menjadi x min 5 dalam kurung dikalikan dalam kurung x min 1 dibagi dalam kurung x min 5 dikalikan x plus 4. Kenapa kok bentuknya seperti ini? Lah, ini dari bentuk x kuadrat min 6x plus 5 menjadi x min 5 dikalikan x min 1, itu kita cari dengan faktorisasi. Kita cari dua angka dari persamaan x kuadrat min 6x plus 5, cari dua angka jika dikali hasilnya positif 5, jika dijumlah atau kurang nih hasilnya min 6 ya. Jadi kalau dikalikan itu yang hasilnya yang di belakang, kalau yang dijumlahkan hasilnya yang di tengah. Belakangnya positif 5, tengah itu min 6. Angka berapa itu? Lah, kita carinya yang dikalikan itu kan 5. Kalau dikalikan kan 5. Kita cari perkalian dari 5. 5 itu bisa dicari dari perkalian berapa? 5 bisa dicari dari perkalian 5 kali 1. Sudah kan? Hanya itu kan? Nah, sehingga dua angka tadi yang kita cari itu adalah 5 dan 1. Nah, dari angka 5 dan 1, karena tadi kalau dijumlahkan itu hasilnya min 6, sedangkan 5 dan 1 itu tidak ada negatifnya, maka angka 5 dan 1 itu adalah negatif ya. Kita coba negatif 5 ditambah negatif 1, hasilnya adalah negatif 6 ya. Kalau dijumlahkan hasilnya min 6. Kalau dikali harus hasilnya plus 5. Coba min 5 kita kalikan dengan min 1. Min kali min positif, 5 kali 1 5 ya kan. Kalau dikalikan itu 5, kalau dijumlahkan itu negatif 6. Hasilnya adalah min 5 dan min 1. Kita kembali ke soal yang tadi, x kuadrat min 6x plus 5 itu kita faktorisasi menjadi dalam kurung x min 5 dikalikan dalam kurung x min 1. Begitu juga yang di bawah ya, x kuadrat min x min 20. Kita cari dua angka, kalau dikalikan min 20, kalau ditambahkan itu min 1 ya. Kita cari tadi ini yang pertama, ini yang kedua, x kuadrat min x min 20. Cari dua angka, kalikan itu min 20, dijumlahkan itu adalah min 1 ya. Kalikan min 20 dijumlahkan min 1. Kita cari yang perkalian 20. 20 itu berasal dari 20 kali 1, 10 kali 2 dan 5 kali 4 ya enggak. 20 itu 20 kali 1, 10 kali 2 dan 5 kali 4. Lah, dari ketiga ini kalau dijumlah atau kurang hasilnya 1 atau min 1, itu yang mana dari ketiga ini? Nah, kita dapatkan itu adalah 5 dan 4 ya, 5 dan 4. Tapi yang diminta adalah min 20 dan min 1. Min 20 min 1, maka kita cari 5 dan 4. Kalau hasilnya biar min 1 itu berapa? Nah, 5 dan 4 kita cari agar hasilnya min 1, maka 5 nya itu negatif, 4 nya adalah positif
ya. Min 5 tambah 4 adalah min 1. Min 5 dikalikan 4 adalah min 20 ya. Ketemu min 5 dan plus 4. Nah, kita kembali ke soal yang tadi. Dari x kuadrat min x min 20 itu sama dengan x min 5 dikalikan x plus 4. Oke, setelah itu kita kembali ke soal. Tadi limit x min 5 x min 1 dibagi, ini x mendekati 5 ya, x min 5 dikalikan x plus 4 ya. Nah, kita lihat di sini x min 5 atas bawah x min 5 dibagi, berarti kita coret ya, sehingga limit x mendekati 5, di sini x min 1 dibagi x plus 4. Oke. Nah, setelah ini kita masukkan 5 ke dalam x, substitusikan angka 5 ke dalam x. 5 ditambah 1 dibagi 5 kurangi 1 ya, maaf. 5 kurangi 1 dibagi 5 tambah 4 sama dengan 4/9 ya. Itu kalau tadi hasilnya 0/0. Jika kita substitusikan, maka kita harus pakai faktor. Itu untuk cara yang satu ya, tadi pakai faktorisasi ya, memfaktorkan. Terus kita pakai cara yang kedua. Kita pakai cara yang kedua. Limit x mendekati 5, x kuadrat min 6x plus 5 per x kuadrat min x min 20. Kita cari dengan turunan ya. Kita cari dengan turunan. Nah, untuk turunan bentuknya x kuadrat min 6x plus 5 dari soal yang ini ya. Kita lihat, jika diturunkan menjadi 2x min 6. Kenapa menjadi 2x min 6? Nah, kita cari satu-satu. Untuk x kuadrat, jika diturunkan, maka pangkatnya ini 2, kita turunkan menjadi 2 kalikan x ya. Pangkatnya turun dikalikan x, lah pangkat 2 yang tadi dikurangi 1, sehingga menjadi 2x pangkat 1. Lah 1 di sini tidak perlu ditulis, sehingga menjadi 2x ya, menjadi 2x. Itu yang x kuadrat. Terus yang min 6x itu kita turunkan. Lah di sini kan x-nya tidak berpangkat. Jika dia tidak berpangkat, variabel tidak berpangkat, maka dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena x di sini berdiri sendiri, itu pangkatnya kan 1 ya kan. Lah ketika diturunkan, maka 1 kalikan x pangkatnya 1 kurangi 1 sama dengan 1 kalikan x pangkatnya 0. Lah x pangkat 0 itu adalah 1 kalikan 1 1, sehingga di sini min 6 kalikan 1, tetap hasilnya min 6. Jadi x jika berdiri sendiri maka dihilangkan menjadi 2x min 6 ya. Lah untuk angka 5, kenapa 5 kok tidak ikut? 5 di sini kan tidak bervariabel. Karena tidak bervariabel, maka nilainya adalah 0 ya. 5 tidak bervariabel, maka nilainya adalah 0. Maka kita kembalikan ke soal. Untuk yang x kuadrat min x min 20 sama x kuadratnya menjadi 2x ya.
Lah, min X di sini, saya misalnya di sini min X ya. Min X itu sama dengan, jika diturunkan, dia kan min X pangkatnya 1. Kalau diturunkan dia menjadi 1 kalikan min X pangkatnya 1 kurangi 1, maka menjadi 1 kalikan min X pangkat 0, maka 1 kalikan 1 menjadi 1 ya. Nah, kembali ke soal limit X mendekati 5, X kuadrat min 6X plus 5 per X kuadrat min X min 20. Jika kita turunkan menjadi limit X mendekati 5, 2X min 6 per 2X min 1. X nya di sini kan 1, maka kita tulisnya 1. Sama dengan kita masukkan, kita substitusikan angka 5 nya. 2 kali 5 kurangi 6, 2 kali 5 kurangi 1 sama dengan 10 kurangi 6 per 10 kurangi 1 sama dengan 4 per 9 ya. Hasilnya sama. Terus tadi soal 3, kita ke soal yang ke 4 ya. Kita ke soal yang keempat. Kita ke soal yang keempat. Limit X mendekati 4, X min 4 dibagi akar X min 2. Lah, karena di sini akar X, kita coba dulu kita substitusikan ya. 4 kurangi 4 dibagi akar 4 kurangi 2. 0 per 2 kurangi 2, 0 per 0. Berarti kita nggak pakai cara ini ya, kita nggak pakai cara ini. Nah, karena bentuknya 0 per 0, kita cari dengan kalikan dengan bentuk sekawan untuk pembilang dan penyebut. Nah, limit X mendekati 4, X min 4 per akar X min 2, kita kalikan dengan akar X plus 2 per akar X plus 2 ya. Kita kalikan X, limit X mendekati 4, X min 4 dikalikan akar X plus 2 dibagi akar X kali akar X, akarnya hilang ya, X ya, min ketemu plus min ya, 2 kali 2 4. Terus kita lihat X min 4, X min 4 kita coret, sehingga limit X mendekati 4 itu adalah akar X plus 2 sama dengan kita masukkan akar 4 ditambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Terus soal kelima, ini bentuknya adalah limit X mendekati tak hingga. Tak hingga itu adalah seperti angka 8 tapi tidur ya. 5 min 2x min 4x kuadrat per 2x kuadrat min 3x min 7. Lah, karena tak hingga, ini tak hingga ya, adalah tak hingga, itu adalah simbol tak hingga, maka limit X mendekati tak hingga adalah limit
X mendekati tak hingga, ya. Bacanya adalah limit X mendekati tak hingga. Untuk mencari nilainya, maka kita bagi dengan pangkat yang paling tinggi. Untuk mencari nilai, maka bagi setiap suku dengan variabel yang pangkatnya tertinggi, ya. Kita misalkan soal yang tadi, ya. Limit X mendekati tak hingga 5 min 2x min 4x kuadrat per 2x kuadrat min 3x min 7. Maka kita bagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi di sini adalah x kuadrat, ya, pangkat tertingginya. Maka limit X mendekati tak hingga 5 per x kuadrat min 2x per x kuadrat min 4x kuadrat per x kuadrat per 2x kuadrat per x kuadrat min 3x per x kuadrat min 7 per x kuadrat, ya. Nah, yang bisa dibagi dengan x kuadrat itu otomatis yang atasnya juga x kuadrat, maka yang bisa dihitung adalah ini dan ini. Yang lain itu adalah hasilnya 0, ya. Yang lain hasilnya 0, sehingga sama dengan ini kan tidak bisa, ya, hasilnya 0 ditambah ini juga 0 ditambah 4x kuadrat dibagi x kuadrat berarti 4 dibagi ini adalah 2, ini nggak bisa 0, nggak bisa 0, menjadi 4 per, oh ini dikurangi, ya, min, ini min, menjadi min 4 dibagi 2, hasilnya adalah min 2. Nah, itu untuk materi limit. Jadi limit ada untuk mensubstitusikan, terus ada yang bentuknya difaktorkan atau pakai turunan, terus ada limit bentuk tak hingga. Oke, untuk materi sekian. Terus ada tugas. Biasa kalian buka di folder tugas, ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.